Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Harapan Bu Guru pada pagi hari ini, anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik kelas 1, tema 4, keluargaku atau anggota keluargaku, subtema 1, anggota keluargaku, pembelajaran 3. Tapi sebelumnya, marilah anak-anakku semuanya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing di rumah. Anak-anak dibimbing oleh orang tuamu ya anak-anak ya, atau kakakmu, atau siapa saja yang ada di rumahmu. Anak-anak sudah siap belajar? Nah, anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah anak-anak itu mengamati, mendengarkan, dan melihat penjelasan materi diharapkan, 1. Siswa dapat mengenalkan keluarga inti melalui tulisan dengan teliti. 2. Siswa dapat menjiplak bangun datar berbentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran dengan tepat. 3. Siswa dapat membedakan bentuk bangun datar dengan bentuk bukan bangun datar dengan teliti. 4. Siswa dapat menjelaskan simbol sila pertama pada Pancasila dengan benar. 5. Siswa dapat mempraktekkan cara berdoa pada Tuhan dengan benar. Anak-anakku semuanya, ini adalah foto keluarga Udin. Nah, anak-anak bisa mengamati di sini ya. Ini ada hubungannya dengan cerita di pembelajaran 2. Kalian pasti tahu istilah nama-nama pada foto di bawah ini. Nah, di sini anak-anak ini bisa mengamati ya. Ini nama keluarga Udin. Kemudian di sini ada fotonya keluarga Udin. Ada ayah, ada ibu, ada kakak Mutiara, ada Udin. Nah, keluarga Udin ini termasuk keluarga apa ya anak-anak ya kemarin ya? Keluarga catur warga. Keluarga catur warga adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 2 anak. Nah, beda dengan keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anaknya tidak disebutkan, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Jadi kalau keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak, termasuk keluarga inti. Tetapi bisa juga ketika anaknya 2, ini dinamakan keluarga catur warga. Mari kita isi anak-anak bersama-sama. Ini adalah keluarga Udin. Kemudian nama ayahnya siapa ya anak-anak ya? Namanya Pak Rahmat. Kemudian kakaknya namanya Mutiara. Nama ibunya namanya Fatimah. Nah, tahukah kamu foto keluarga berbentuk segi 4? Segi 4 disebut dengan bangun datar. Contoh bangun datar yang lain adalah segitiga dan lingkaran. Nah, anak-anak dilihat di sini ya. Ini namanya bangun datar berbentuk lingkaran. Ini bangun datar berbentuk segi 4 yang namanya adalah persegi panjang. Di sini bangun datar namanya segitiga. Nah, anak-anak semuanya, bentuklah seperti foto keluarga Udin ya. Temukan bentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Tempelkan foto keluargamu. Tebalkan, hiaslah dengan pensil warna atau krayon. Ceritakan pada temanmu. Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah bentuk segi 4, ini bentuk lingkaran, dan ini adalah bentuk segitiga. Nah, tugasnya anak-anak nanti adalah membuat gambar seperti ini ya. Di sini ada anak-anak membentuk gambar namanya ini segitiga. Kemudian ini segi 4 dan di sini lingkaran. Nah, lingkarannya ini tergantung dari jumlah anggota keluarga anak-anak.
Misalnya di sini keluarganya Yaki, ditulis keluarga Yaki, kemudian di sini ditempel foto keluarga Yaki semuanya. Di sini tidak ada kakek nenek ya, atau keponakan nggak ada, tapi keluarga anak-anak sendiri. Kemudian di sini nanti tulis nama ayahnya, nama ibu, nama kakak, nama adik. Jika tidak punya adik ya nggak usah ditulis. Jika tidak punya kakak juga tidak usah ditulis. Anak-anakku semuanya, ini adalah namanya bangun datar. Anak-anak bisa mengamati beberapa bentuk bangun datar, yaitu ada berbentuk segi empat, berbentuk segitiga, berbentuk lingkaran. Nah, segi empat sendiri ada banyak sekali macamnya, kemudian nanti segitiga juga banyak macamnya. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Tahukah kamu apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lengkung atau garis-garis lurus. Nah, di sini ada macam-macam bangun datar. Ada persegi panjang. Persegi panjang itu merupakan salah satu bangun yang termasuk bangun segi empat. Kemudian namanya persegi. Persegi juga merupakan bangun dari segi empat. Kalau ini adalah segitiga. Segitiga sendiri nanti memiliki macam-macam segitiga. Ada segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang. Kemudian ini ada lingkaran. Nah, ini lingkaran ya. Kemudian ini ada jajar genjang. Kemudian ini trapesium, kemudian ini belah ketupat, dan ini termasuk layang-layang. Nah, persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang ini termasuk juga segi empat. Segi empat, tetapi dalamnya segi empat itu ada nama-nama tersendiri, yaitu ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, maupun layang-layang. Nah, mengapa termasuk segi empat? Karena memiliki empat sisi. Ini loh, 1, 2, 3, 4. Persegi juga empat sisi. 1, 2, 3, 4. Jajar genjang juga sama. 1, 2, 3, 4. Trapesium juga sama. 1, 2, 3, 4. Kemudian belah ketupat. 1, 2, 3, 4. Dan ini layang-layang. 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak semuanya, untuk anak-anak kelas 1, kita baru mengenalkan bangun datar, walaupun bentuknya ada jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, persegi panjang maupun persegi, itu untuk anak-anak kelas 1 masih dikatakan bahwa itu namanya segi empat. Karena di sini memang termasuk segi empat, cuma di dalamnya ada bermacam-macam segi empat. Paham ya anak-anak ya? Anak-anakku semuanya, nah anak-anak sudah mengenal bangun datar ya, kemudian anak-anak juga sudah membuat sebuah bingkai foto yang anak-anak gambar dibimbing oleh orang tuamu. Nah, sekarang anak-anak akan mengenalkan anggota keluargamu. Aku juga bisa mengenal anggota keluarga teman-temanku. Di sini ada namanya family ya. Family itu berarti keluarga. Nah, anak-anak ayo mengamati ya. Adakah bingkai foto keluarga di rumahmu? Adakah jam dinding di rumahmu? Amati Pak Pantus di kelas. Amati juga Udin. Apakah kalian memiliki rautan pensil? Nah, dapatkah kalian menemukan bentuk segi empat? Dapat tidak ya anak-anak ya? Tentunya dapat. Di bingkai foto yang anak-anak gambar itu ada segi empat. Adakah kalian menemukan bentuk segitiga? Tentunya ada. Tadi bingkainya itu yang atas itu bentuknya segitiga. Kemudian menemukan bentuk lingkaran itu yang bawah itu nama-nama itu bentuknya lingkaran.
Nah, perhatikan gambar di bawah ini, diskusikan dengan temanmu. Amati garis putus-putus berwarna hitam. Amati juga garis putus-putus berwarna biru. Nah, di sini ini ya, ini ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini, anak-anak diamati ini ya. Ini anak-anak diminta menebalkan, tapi anak-anak nanti tidak usah menebalkan ya. Di sini anak-anak mengamati saja bahwa ini adalah bentuk bangun datar berbentuk apa ya anak-anak ya? Berbentuk segi 4. Kalau ini ada jam. Jam ini berbentuk lingkaran. Kalau ini berbentuk apa ya anak-anak ya? Ini juga berbentuk segi 4. Kalau ini juga berbentuk lingkaran. Anak-anak tentunya bisa menyebutkan benda-benda di rumahmu, baik yang berbentuk segi 4, lingkaran, maupun segitiga. Oke. Nah, ini berbentuk segitiga. Nah, kalau anak-anak bingung, segi 4 itu memiliki 4 sisi. Ini loh sisinya. 1, 2, 3, 4. Kalau lingkaran mempunyai sisi 1 tapi melengkung. Kalau segitiga punya 3 sisi. 1, 2, 3. Oke. Nah, berilah tanda centang pada gambar berbentuk segi 4. Dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan segi 4. Mari kita sama-sama mengamati gambar seperti ini. Ini adalah gambar segi 4, maka perlu dicentang. Kalau ini gambar segi 4 bukan ya anak-anak ya. Ini bukan segi 4, karena ini loh lewat ini loh. 1, 2, 3, 4, tapi ada sini. Nah, ini bukan termasuk segi 4. Ini juga bukan segi 4. Oke. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Berilah tanda silang pada gambar bukan lingkaran dan tanda centang pada bentuk lingkaran. Nah, juga anak-anak diamati dalam buku ya. Apakah ini berbentuk lingkaran? Tidak, ini bukan lingkaran. Maka di sini disilang. Kalau ini lingkaran, maka ini dicentang. Kalau ini lingkaran bukan ya anak-anak ya awan ya. Ini juga bukan lingkaran, maka disilang. Nah, silang semuanya. Mudah bukan? Anak-anak semuanya, ajaklah salah satu temanmu amati gambar-gambar di bawah ini. Adakah bentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran? Istilah titik-titik di bawah ini. Bentuk-bentuk bangun datar. Ini gambar pintu ya ini ya. Gambar pintu ini termasuk bentuk bangun datar segi 4. Kita tahu segi 4 karena memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian ini juga mempunyai sisi 4. 1, 2, 3, 4. Maka di sini namanya segi 4. Sedang di sini kita hitung sisinya. 1, 2, 3. Di sini namanya segitiga. Nggak pakai per ya. Nggak ada kata per segitiga. Nggak ada. Tapi hanya segitiga. Di sini segi 4. Kalau ini lingkaran itu sisinya 1 tapi melengkung, maka di sini namanya lingkaran. Nah, ini loh. Nah, mudah bukan anak-anak? Nah, anak-anak juga bisa mengamati ya. Di kelas itu ada gambar burung Garuda, gambarnya Pak Presiden dan Wakil Presiden. Apakah di kelasmu ada foto burung Garuda? Atau Garuda Pancasila? Ada. Adakah foto presiden dan wakil presiden? Ada. Amati bingkai fotonya. Apakah bentuknya? Nah, coba lihat di sini. Amati simbol-simbol sila dalam Pancasila. Adakah yang berbentuk segi 4? Adakah bentuk segitiga? Adakah bentuk lingkaran? Di sini bentuknya semuanya segi 4, tidak ada yang bentuknya segitiga, nggak ada ya. Ini simbol ini segi 4, ini segi 4, ini segi 4, segi 4, segi 4.
Nah, amati juga simbol sila pertama. Simbol pertama itu namanya apa? Ini bintang. Kedua adalah rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, kelima padi dan kapas. Tentunya anak-anak juga sudah mengetahui ya, kemarin sudah kita pelajari. Anak-anakku semuanya, jangan lupa kita selalu bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kita harus melaksanakan atau mengamalkan sila ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu dengan cara berdoa. Ini loh, berdoa juga sesuai sila pertama Pancasila. Anak-anak juga berdoa toh ketika ada di sekolah maupun di rumah juga ketika anak-anak mau belajar, mau tidur, anak-anak juga harus melakukan doa. Nggih. Nah, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, dilihat ini. Anak-anak juga kalau di kelas juga berdoa. Kalian pasti biasa berdoa. Siapa yang akan memimpin doa setelah belajar hari ini? Nah, biasanya kalau ada Galang, itu grupnya Galang itu yang memimpin adalah Galang. Untuk hari ini siapa yang akan memimpin ya? Nah, aku dan temanku senang berdoa. Keluarga kami juga senang berdoa. Ini loh anak-anak. Ini ketika mau belajar, anak-anak harus berdoa. Ketika selesai belajar pun juga harus berdoa. Dan ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan, jangan lupa kita juga harus berdoa. Anak-anakku semuanya, orang tua selalu mengajak siswa bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai ya anak-anak. Mudah bukan anak-anak? Nanti kalau anak-anak ada pertanyaan, bisa tanya ke Bu Guru lewat WA. Anak-anakku semuanya, anak-anak sudah melihat materi atau sudah mendengarkan dan sudah mengamati materi tadi ya. Anak-anak, sekarang kita akan mengulang materi pada pagi hari ini dengan rangkuman. Anak-anakku semuanya, keluarga inti adalah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Kita harus bersyukur pada Tuhan karena memiliki keluarga. Foto keluarga bisa ditempel dalam sebuah bingkai foto. Dalam bingkai foto ada bangun datar yang berbentuk segi empat. Bangun datar yang lain adalah segitiga dan lingkaran. Bangun datar segi empat memiliki 4 sisi yang saling bertemu di satu titik. Segitiga memiliki 3 sisi yang saling bertemu satu titik. Dan lingkaran memiliki 1 sisi melengkung. Kita harus bersyukur pada Tuhan dengan cara berdoa sebelum melakukan kegiatan. Berdoa merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak semuanya, tugas pada pagi hari ini yaitu yang pertama, anak-anak buatlah sebuah bingkai foto seperti keluarga Udin tadi. Kemudian tempelkan foto keluargamu. Tuliskan anggota keluargamu, misalnya keluarga Galang, ditulis di atas ya. Kemudian ditempel fotomu, kemudian bawahnya ditulis anggota keluargamu. Ada ayah, ibu, kakak, atau adik. Galang sendiri nggak usah ditulis karena udah ditulis di atas. Kemudian yang tidak memiliki kakak atau adik berarti anggota keluarganya nanti hanya tulis ayah dan ibu. Jika tidak punya kakak berarti hanya ayah, ibu, dan adik. Kalau punya kakak adik, barulah tulis ayah, ibu, kakak, adik. Kemudian nanti anak-anak menceritakan anggota keluargamu pada temanmu, sehingga nanti anak-anak bisa mengirimkan anggota keluargamu di WA grup ya, supaya anak-anak yang lain mengetahui keluarga anak-anak ya. Jadi tidak WA pribadi, tapi WA grup. Kemudian anak-anak menjiplak gambar bangun datar yang ada dalam bingkai foto. Di dalam bingkai foto tadi kan ada bangun ya, ada bangun segitiga, ada bangun segi empat, ada bangun lingkaran. Nah itu nanti anak-anak gambar tersendiri. Misalnya ada bangun segitiga, kemudian ditulis segitiga.
bangun segi 4 terus segi 4. Nah, itu namanya anak-anak sudah memberikan tulisan nama bentuk bangun datar. Nah, anak-anak harus tetap semangat ya. Mudah bukan anak-anak? Guru mengucapkan terima kasih. Anak-anak hebat pasti bisa semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.